Sebuah berita dari Italia tentang ketertarikan Juventus kepada Cai Ices. Juventus sekarang setelah negosiasi antara Giuntoli dan Lens untuk Danso gagal, Juventus telah meminta Ices dari Venezia, tetapi permintaannya adalah 20 juta euro tunai dan tidak bisa dinegosiasikan. Seperti inilah komentar fans Italia. Hingga tahun lalu, untuk pembelian yang salah atau yang gagal selalu disalahkan kepada pelatih. Kita adalah Juventus, siapa sih Ices? Ijes 20 juta, lalu aku dengar Fagioli 15 juta dianggap terlalu banyak. Tapi serius, bagaimana kita bisa sampai seperti ini? Benar, kalau Ijes dihargai 20 juta, setidaknya harus ada bonus berupa Basilika di San Marco juga kan? Ya, pertahanan dari Empoli dan Venezia rasanya agak mengecewakan. Mungkin lebih baik ambil pemain dari Next Gen. Setidaknya ada potensi berkembang di sana. Kami membuat seluruh dunia tertawa, mereka semua harus menghilang. Semua orang tahu bahwa kita sedang terpojok dan mereka memanfaatkannya. Benar-benar kacau, sudah 120 hari sejak cedera Bremer dan pembelian serta penjualan pemain terasa tanpa arah. Ini bukan cara Juventus seharusnya beroperasi. Memang sepertinya tidak ada perubahan di Italia, mereka tidak pernah belajar. Benar-benar mengecewakan bahwa kita sampai akhir Januari dan situasi masih seperti ini. Semua terlihat improvisasi, benar-benar tidak ada proyek yang jelas dan tim sangat membutuhkan manajemen yang kuat untuk menangani situasi ini. Sepertinya Atalanta dengan kecepatan mereka yang biasa akan bisa menutupi situasi darurat ini dalam beberapa hari. Sementara kita di sini mencari bek tengah selama berbulan-bulan tanpa hasil, manajemen situasinya benar-benar mengecewakan. Benar, sepertinya setiap kali Juventus terlibat, harga pemain jadi melambung tinggi, seolah-olah semua ingin mendapatkan lebih dari yang seharusnya. Rasanya seperti mereka melihat kita sebagai sumber uang yang tak terbatas. Dari dua pilihan itu, mungkin Coppola dari Verona bisa jadi pilihan yang lebih menarik, tapi tentu saja tergantung pada apa yang dibutuhkan tim, apakah lebih ke pengalaman atau potensi jangka panjang. Ya benar, harga pemain naik sangat tajam bahkan untuk mereka yang belum menunjukkan banyak di level klub besar. Pasar sepak bola saat ini benar-benar mengalami inflasi. Iya, memang frustasi melihat banyaknya negosiasi yang tampaknya menjanjikan tapi kemudian gagal. Juventus seharusnya lebih diam dan bergerak cepat tanpa banyak membocorkan informasi. Terkadang rasanya seperti mereka kehilangan kemampuan dalam melakukan transaksi di pasar. Proyek sang chef yang dulu dipuji-puji oleh kalian semua dalam siaran langsung berakhir dengan meminta-minta dari Venezia, Verona, Empoli. Sungguh mengecewakan melihat bagaimana situasinya berkembang. Perbedaan antara harapan dan kenyataan sangat jauh. Sayangnya ini bukan sebuah lelucon. Situasinya begitu paradoks sehingga sulit untuk membedakan antara ironi dan kenyataan. Saat ini Juventus tampaknya telah kehilangan reputasinya sebagai klub model yang dikenal dengan kompetensi dan perencanaan. Sangat disayangkan melihat klub jatuh ke titik ini. Saya benar-benar mengerti, jendela transfer Januari ini benar-benar memalukan. Seolah-olah Juventus kehilangan tekad dan keseriusan yang biasa mereka miliki. Ya, ini benar-benar kenyataan yang menyedihkan. Juventus yang dulu menjadi simbol stabilitas dan kekuatan kini tampaknya hanya bisa melakukan peminjaman. Tanpa kemampuan untuk melakukan pembelian permanen, ini langkah mundur yang besar. Saya mengerti bahwa frustasi Anda sedang memuncak saat ini. Ketika tim tidak tampak menuju arah yang benar, emosi pun meledak. Saya harap situasi ini segera teratasi karena klub sebesar Juventus pantas mendapatkan manajemen yang kuat dan masa depan yang lebih jelas. Anda benar, kurangnya perencanaan sangat jelas. Frustasi melihat bagaimana kita sampai pada titik ini, padahal sudah sejak Oktober tahu apa yang dibutuhkan tim. Dan seperti yang Anda katakan, kegagalan mengembalikan konteks setelah bertahun-tahun, ketidakpastian pasti berkontribusi pada situasi ini. Juventus pantas mendapatkan kepemimpinan yang lebih tegas dan proyek yang jelas. 20 juta untuk Ijes terasa benar-benar berlebihan, apalagi mengingat kebutuhan tim saat ini. Saya mengerti frustasi Anda, situasi manajerial memang sangat mengkhawatirkan dan sepertinya Juventus kehilangan identitasnya dalam hal pengelolaan dan keputusan-keputusan yang diambil. Jika Fagioli bernilai 30 juta, maka wajar jika dia dijual. Tetapi jika tidak, harusnya dia diberi kesempatan. Mengenai pelatih, jika dia tidak bisa mengembangkan pemain, mungkin saatnya untuk membuat keputusan. Pelatih hebat membuat pemain berkembang, bukan merendahkannya. Situasinya memang sangat tidak masuk akal. Fagioli yang seharusnya bernilai 20 juta, tapi akhirnya kita akan menjualnya dengan harga lebih rendah. Ini menunjukkan betapa buruknya pengelolaan saat ini. Sepertinya kita berada di tangan orang-orang yang bahkan tidak tahu apa yang mereka lakukan, apalagi membuat keputusan strategis untuk tim. Ijes memang menunjukkan potensi dan bisa dianggap sebagai salah satu bek yang menjanjikan di Serie A, tetapi 20 juta adalah taruhan yang cukup besar, terutama mengingat pengalaman terbatasnya di level tertinggi sepak bola Italia.